Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi ya sama teman-teman semuanya. Tapi kali ini kita akan masuk ke teori ya teman-teman. Setelah kemarin kita sudah ada praktek, ada teori, ada praktek, ada teori, ada praktek juga. Dan sekarang kita masuk ke teori teman-teman. Oke ya, jadi teori kali ini kita akan membahas tentang psikologi trading ya. Dan gini teman-teman, salah satu tanda ya, ada sebuah tanda teman-teman, orang yang memang benar-benar tidak cocok ya, tidak cocok jadi trader. Tanda tersebut apa teman-teman? Selalu mengulang salah yang sama. Nah, apakah ada di antara teman-teman yang merasa seperti itu? Jadi terus-menerus mengulang kesalahan yang sama. Dan itu menyebabkan teman-teman terus-menerus rugi, terus-menerus deposit. Jangan-jangan nih teman-teman, jangan-jangan gitu, ada kecurigaan bahwa teman-teman itu tidak cocok menjadi seorang trader. Karena mau sampai kapanpun, apalagi kalau teman-teman sudah bertahun-tahun ya, dan masih ngulangin juga kesalahan yang sama itu gitu, lebih baik mundur teman-teman. Saya kadang kasihan juga sama orang yang memang tidak cocok untuk menjadi trader, uangnya sudah habis banyak banget. Saya biasanya suruh untuk nyerah teman-teman, karena memang nggak bisa gitu. Karena memang kalau diulangin ya, Senin sampai Kamisnya benar, Jumatnya ngulangin kesalahan yang sama lagi, kayak gitu teman-teman. Oke ya, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM, kalau kalian daftar, itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari Broker XM ya, di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari Broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi mengulang kesalahan yang sama itu adalah salah satu tanda bahwa seseorang tidak cocok menjadi seorang trader. Nah, teman-teman mungkin bisa membuat sebuah catatan gitu, catatan untuk diri sendiri ya teman-teman. Ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah bertahun-tahun trading ya, bertahun-tahun ya trading tapi belum berhasil ya teman-teman, buatlah sebuah catatan gitu. Catatan khusus teman-teman. Nah, catatan itu berisi kesalahan-kesalahan yang selama ini teman-teman lakukan. Ya, selama belajar, selama mengarungi lautan market, selama jadi trader lah gitu. Kalau memang teman-teman ini mau mengkoreksi diri ya, karena kalau sudah bertahun-tahun trading ya, tapi kok belum sukses juga, tapi kok tiap bulannya belum menghasilkan juga. Coba deh, buatlah sebuah catatan. Catatan tersebut isinya adalah kesalahan-kesalahan yang teman-teman sering banget lakukan. Contoh ya, teman-teman, tidak pakai stop loss. Apakah ini kesalahan? Menurut saya iya, ini kesalahan. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak pakai stop loss, dia tidak punya batasan yang jelas ketika rugi gitu. Jadi misalkan dia buy di sini, ya ketika turun, dia ngapain kalau nggak dikasih stop loss? Buy lagi, ya, atau bahkan entry sell, jadi nggak jelas gitu. Itu sebagai contoh. Atau bahkan orang yang nggak pakai stop loss itu nggak ada batasan yang jelas sehingga ruginya banyak sekali. Atau kesalahan yang lain yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah overload. Ya, contoh ya teman-teman, awalnya tuh tadi entry-nya kecil gitu, 0,01 gitu. Tapi karena dia nggak naik-naik, nggak sabaran gitu,
Akhirnya apa? Dia entry lagi 0,01 lagi. Turun sedikit, entry lagi 0,01. Nggak nyadar entry-nya sudah 10 biji gitu. Ini namanya overload. Nah, ada lagi nih kesalahan yang banyak dilakukan oleh seorang pemula, overtrade. Overtrade itu apa? Overtrade itu adalah dia tidak bisa berhenti trading di hari itu juga. Trading terus udah rugi trading, terus udah profit trading lagi akhirnya jadi rugi. Ya, kemudian ada lagi nih kesalahan orang-orang yang sering dilakukan adalah apa? Revenge. Revenge itu apa? Balas dendam. Jadi setiap kali rugi ya, awalnya tuh bagus ya, profit kayak gitu ya. Tapi sekali rugi dia berantakan. Kenapa? Karena ada unsur revenge di situ. Ya, ada unsur revenge atau balas dendam ya. Ini juga merupakan sebuah kesalahan gitu. Misalkan ya hari pertama ya dia profit ya. Hari kedua dia profit ya. Dia profit dia bisa berhenti, dia profit dia bisa berhenti, tapi hari ketiga ketika dia rugi dia nggak berhenti teman-teman. Kenapa? Karena ada unsur revenge di situ ya, dimana teman-teman apa ya namanya, suka ini balas dendam ya. Wah ini kok rugi, wah gimana caranya nih langsung dibalikin nih, biar gimana caranya biar jadi profit kayak gitu. Akhirnya malah berantakan teman-teman ya. Kemudian ya, ataupun kesalahan-kesalahan yang lain ya, gonta-ganti teknik. Ini saya bantu analisa ya, karena kadang tuh orang tuh nggak sadar salahnya di mana, dan itu yang cukup parah gitu. Jadi sudah merasa benar padahal tidak menghasilkan uang gitu. Kalau teman-teman belum menghasilkan uang artinya masih ada yang salah gitu. Entah itu dari segi tekniknya ya, entah itu dari modal terlalu kecil juga bisa. Ya, atau mungkin teman-teman tidak disiplin dari money manajemennya, lotnya ya, tidak bisa berhenti kayak gitu. Nah, sampai di sini nih teman-teman, coba analisa kesalahan kalian. Kalian buatlah sebuah catatan, kalian analisa, dan teman-teman coba benar-benar merubah yang tadinya kesalahan-kesalahan kalian ini. Contoh, selama ini tidak pakai Excel, coba pakai Excel disiplin selama 6 bulan lah minimal. Jadi merubah kebiasaan itu nggak mudah ya. Menurut penelitian paling cepat itu diulang setiap hari selama 18 hari. Tapi ada juga yang sampai 3 sampai 6 bulan baru terbiasa. Jadi ya saya bikin patokan paling lama 6 bulan lah. Selama 6 bulan coba tiap hari trading minimal sekali. Kalau teman-teman benar-benar bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, berarti ada tanda-tanda bahwa teman-teman cocok jadi trader. Tapi kalau selama 6 bulan ke depan gitu, teman-teman kok ternyata masih melakukan juga kesalahan yang sama, bisa jadi memang ada watak yang gak bisa diubah dari kalian, dan itu gak cocok di trading teman-teman. Karena apa? Karena trading itu melibatkan watak, psikologi, pembawaan diri. Ya beda ya teman-teman. Kalau kerja di pabrik kayak gitu ya asal kuat fisiknya oke gitu. Tapi kalau di trading pinter aja nggak cukup, harus pembawaan diri atau karakternya, psikologinya bagus juga gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi buat catatan 6 bulan ke depan diuji coba lagi. Kalau memang teman-teman bisa berbenah ya, mungkin cocok untuk jadi seorang trader. Oke, garis bawahnya saya di sini bukan bermaksud untuk ngatur teman-teman, enggak ya. Saya cuman kasihan ya, karena memang trading ini tidak apa ya namanya, tidak untuk semua orang gitu. Saya kadang kasihan sama orang-orang yang sudah habis banyak banget, terus apa itu namanya, sudah habis banyak banget terus dia maksain terus, dan dia nggak tahu membenahi dirinya bagaimana, itu kasihan. Sebenarnya kasihan aja teman-teman kalau ada orang yang boncos banget, habis banyak banget, ratusan juta bahkan, dan dia tetap maksain juga gitu. Ya gini, faktanya memang tidak banyak orang yang bisa sukses di dunia trading ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa sukses di dunia trading, mungkin sukses di bidang yang lain seperti itu
Saya bukannya ngatur-ngatur, nggak juga ya. Itu pun juga terserah teman-teman ya. Dan saya di sini cuma berpendapat aja kayak gitu. Ya kasihan kalau habis banyak banget. Saya bukan seorang marketing broker yang nggak peduli gitu, karena marketing broker di luar sana tuh nggak peduli Anda mau sukses atau enggak, yang penting Anda trading terus mereka dapat komisi. Kalau saya teman-teman ya kasihan gitu. Kalau ada orang yang boncos mulu ya mending berhenti teman-teman gitu. Saya nggak dapat komisi ya nggak masalah gitu. Saya bisa trading sendiri juga gitu. Jadi saya nggak kayak marketing yang pokoknya Anda harus trading Pak, Anda harus ini. Kalau Anda rugi dari trading pokoknya harus balikinnya dari trading juga. Enggak kayak gitu ya. Anda malah bisa jadi ruginya tambah banyak bro gitu. Karena kan Anda ya orang yang seperti itu. Orang yang sudah rugi dari trading balikinnya ya harus dari trading juga gitu. Enggak gitu. Bisa jadi dari bisnis yang lain kayak gitu. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi kalau memang teman-teman mau jadi seorang trader itu salah satu kuncinya adalah bisa berbenah. Ya, bisa tidak mengulangi kesalahan. Ya, minimal sudah jarang diulangin lagi sampai benar-benar terbiasa tidak pernah ngulangin kesalahan di masa lalu. Berarti teman-teman cocok jadi trader kayak gitu ya.